Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aziza Adawiyah dengan NIM 102012530037. Di sini saya akan menjelaskan dan menuliskan soal yang terdapat di LMS, yaitu soalnya fx sama dengan x min 1 x min 3 per x min 3 kali x plus 7. Langsung saja di sini kita akan mulai dari kita akan mencari domainnya. Domain. Jelas dari domain kan penyebut harus sama dengan 0. Maka di sini kita ubah penyebut harus sama dengan 0. 3 dan x plus 7 sama dengan 0 sama dengan min 7. Nah, di sini kita sudah mengetahui domainnya. Nah, karena di pembilang itu nilainya sama, x min 3, kan x min 3 ini kan sama dengan 0 kan. Nah, jadi si pembilang ini akan menjadi lubang di x min 3 ini. Jadi ini lubang lubang dalam grafik fungsi nantinya. Nah, kemudian setelah itu kita ini aja, domain fungsi sama dengan x elemen semua bilangan real kecuali x tidak sama dengan 3 dan tidak sama min 7. Nah, oke. Setelah itu kita cari titik potong. Nah, di sini kita mencari titik potong. Dan cara gimana? Nah, titik potong ditemukan pada saat x sama dengan 0. Nah, x sama dengan 0. Berarti kita substitusi aja nilai tadi. F sama dengan 0, 0 kurang 1, 0 kurang 3, 0 kurang 3, 0 tambah 7. Berarti min 1 min 3 per min 3 7 sama dengan 3 per min 21 sama dengan, kalau disederhanakan lagi, 1 per 7 min. Nah, karena ini ada min. Nah, jadi titik potong sumbu Y sama dengan min 1 per 7. Nah, sekarang kita akan mencari titik potong di sumbu ini kan nih, Y. Kita titik potong di sumbu X berarti ya. Cara mencari titik potong di sumbu X yaitu kita perlu fx-nya sama dengan 0. Jadi mengetahui kan x min 1 sama dengan 0 itu berapa, yaitu x sama dengan 1. Terus x min 3 itu berapa, berarti kan 3. X plus 7 itu berapa, kan jadi sama dengan min 7. Nah, seperti itu. Titik sumbu
Jadi ketika kita mencari titik sumbu X tuh cuman pembilangnya aja yang dicari, karena tadi X min 3 itu bilangan kosong, maka ininya 1, ini X nya, titik potong di sumbu X nya berarti tipot X sama dengan 0 sama 1. Nah, kemudian setelah itu kita akan mencari asimtot yang ada 3 itu. 1. Asimtot tegak. Nah, asimtot tegak ini ada ketika X yang ada di penyebut itu sama dengan 0. Berarti yang tadi, masukin aja yang tadi min 7 kan, karena kan X min 3 itu kan tadi seperti yang udah dibilang lobang kan, X min 3 itu kan lobang, jadi asimtot tegak itu yang ada hanya min 7 asimtot tegak. Terus asimtot tegak datar. Asimtot datar terjadi ketika koefisien X di pembilang dibagi koefisien X di penyebut. Nah, di sini kan koefisien pembilang dan penyebutnya sama-sama 1 kan, maka kita bagi aja hasilnya 1. Nah, setelah itu kita akan mencari asimtot yang terakhir, yaitu asimtot miring. Nah, asimtot miring ini terjadi ketika asimtot datar tidak ada, atau kata lain kita bisa mencari asimtot miring dengan limit dan lain-lain. Tetapi kan di sini ada asimtot datar kan, otomatis asimtot miringnya tidak ada karena tidak ada kemiringan. Nah, setelah itu kita akan mencari selang kemonotonan. Nah, dari fx sama dengan x min 1 sama dengan x plus 7 untuk x tidak sama dengan 3. Kenapa? Karena yang seperti tadi, x sama dengan tidak sama dengan 3 itu kan lobang kan dalam grafik, maka kita sederhanakan menjadi seperti ini. Oke, lanjut. Kita untuk mencari kemonotonan, kita akan menggunakan turunan pertama pada fungsi ini. Jadi kita akan cari turunan pertama dulu. Fx sama dengan x plus 7 x min 1 Nah, kalau kalian ingat, ini itu pakai aturan yang V aksen V kurang V aksen min V pangkat 2. Nah, gitu. Nah, setelah itu kita lanjutin aja, guys. Selesaikan. Berarti x plus 7 min x plus 1 itu x plus 7 pangkat 2. Nah, setelah itu ini kan udah
ini masih bisa disederhanakan atau tidak? Jadi hasil akhirnya f(x) sama dengan 8 per x plus 7 pangkat 2. Nah, setelah itu dinilai kritis. Nilai kritis itu f absen x sama dengan 0 atau ff itu tidak terdefinisi. Ini kan syaratnya terdefinisi, ini syaratnya. Kita akan masukkan nilainya. Turunan x sama dengan 8 per x plus 7 pangkat 2 tidak sama dengan 0. Nah, berarti untuk satu nih, untuk f x sama dengan 8 itu berarti selalu positif. Ya, betul, positif. Terus yang kan ini positif kan. Nah, terus untuk penyebutnya fx sama dengan x plus 7 itu akan selalu positif juga. Kecuali untuk x sama dengan tidak sama dengan 7 gitu. Nah, setelah itu kita akan mencari syaratnya, yaitu fx itu sama dengan positif per positif lebih besar dari 0 kan. Nah, karena ini positif dan positif, maka fungsi ini akan selalu naik ke atas karena sama-sama ke atas, karena dua-duanya sama-sama positif, naik ke atas untuk semua domain fungsinya. Nah, kan ini selalu naik ke atas kan, berarti kan ke atasan. Nah, berarti domain fungsi ini, berarti fungsi fx ini selalu naik pada setiap interval, di mana interval ini bakalan terdefinisi gitu kan. Nah, oleh karena itu kita akan jadi kita menemukanlah selang kemonotonannya, yaitu selang kemonotonannya yaitu fungsi naik pada interval mana tadi, min tak hingga, dari min tak hingga sampai ke min 7, terus dari min 7 sampai 3, dan yang terakhir dari 3 sampai tak hingga. Nah, ini dapat dari mana? Ini dapat dari yang tadi kita sudah tentukan di sini. Begitu. Setelah itu kita akan mencari titik S ekstrim. Nah, karena titik ekstrim itu harus mempunyai pangkat, ya, maka titik ekstrim di sini itu tidak ada di f turunan
fx sama dengan 8 per x plus 7 2 itu tidak ada titik ekstrimnya. Nah, oke, next kita akan langsung ke selang kecekungan. Kecekungan. Kita akan ke selang kecekungan. Nah, untuk kecekungan ini kita akan mencari turunan dari turunan ini. Jadi turunan kedua. Nah, jadi kita akan menurunkan fungsi ini lagi kan, fungsi kembali. Oke. F X sama dengan 2. Ini kita bisa gini, bisa kan? Kalau diubah jadi seperti ini sama aja. Biar kita jadi fungsi rantai aja. Oke. Apa? Min 2 x plus 7 min 2 min 1 sama dengan min 16 kali x plus 7 min 3 kali 1 sama dengan min 16 per x plus 7 pangkat 3. Nah, setelah ini kita akan mengetahui ketika f turunan ke fx turunan kedua sama dengan 0. Nah, dan juga tidak fx-nya tidak terdefinisi. Nah, fx kita mulai dari fx sama dengan 0 dulu kan. Nah, fx sama dengan 0 ini tidak akan pernah terjadi karena di sini konstantanya sama dengan 16. Sedangkan fx sama dengan 0 itu seharusnya tidak konstanta. Maka tidak terdefinisi. Nah, terus yang ini kan karena alasannya karena 16 itu kan konstanta. Nah, kemudian efek tidak terdefinisi itu gimana? Nah, efek tidak terdefinisi itu seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Ketika si penyebutnya itu sama dengan 0 kan. Nah, maka x plus 7 pangkat 3 sama dengan 0. X sama dengan min 7. Nah, sudah kita uji tanda intervalnya, uji tanda. Nah, ketika intervalnya x kurang dari min 7, maka fungsi itu akan cekung ke atas. Nah, sedangkan ketika interval x lebih besar dari 3 sama dengan 4, maka fungsi ini tuh akan cekung ke bawah. Nah, oke, satu lagi kita akan memakai interval x kurang dari 3 dan x
lebih dari min 7 sama dengan 0. Nah, ini tuh membuktikan bahwa interval ini akan cekung ke atas. Cekung ke atas. Nah, setelah didapatkanlah ini, maka apa yang terjadi? Maka kita akan dapat yang cekung ke atas adalah yang cekung ke atas itu dari atas, yaitu dari min tak hingga sampai min 7, sedangkan yang cekung ke bawah di min 7 sampai tak hingga. Oke, kita ke hal yang terakhir, yaitu kita akan mencari titik belok. Titik belok. Titik belok. Nah, titik belok ini di fungsi yang tadi yang sudah kita kerjakan itu ternyata tidak ada, karena fungsi ini terjadi ketika si turunan kedua fx ini kan sama dengan 0, atau fx itu tidak sama dengan tidak terdefinisi kan. Nah, sedangkan kan titik belok ini terjadi ketika turunan kedua fx sama dengan 0 atau fx-nya itu tidak sama dengan atau tidak terdefinisi definisi. Nah, yang tadi yang kita sudah kerjakan yaitu fx turunan kedua itu tidak sama dengan 0. Nah, tidak sama dengan 0. Terus x juga min 7. Nah, ini tuh hasil dari ini tuh tidak terdefinisi di tadi yang kita sudah kerjakan di asimptot tegaknya, yaitu min 7 kan, min 7. Maka titik beloknya tidak ada. Oke, kita yang terakhir adalah membuat sketsanya atau grafiknya. Oke, jadi sekarang kita akan buat grafiknya. Di sini kita sudah carikan si tegaknya, itu kita mendapatkan min 7. Udah anggap aja di sini ya min 7 1/7. Terus kita juga dapat 7 kan, apa aja 7 di sini, min 7 di sini. Nah, gimana gambar grafiknya? Gambar grafiknya tuh kurang lebih seperti ini. Set kesini ya, terus ini. Nah, terus kalau yang ini kita ambil aja dari sini ke sini. Oke, kira-kira seperti ini gambar grafiknya. Kalau salah mohon maaf karena belum terlalu bisa untuk membuat grafiknya. Sekian dari saya Zahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.